Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Ruang Investasi, di mana pada video ini kita akan bahas materi tentang perbedaan antara growth investing dan juga value investing. Banyak dari teman-teman yang bertanya untuk era stock market 2.0 ini, metode value investing ini masih relevan atau enggak untuk digunakan sebagai metode investasi. Nah, jadi di sini akan kita bahas, dan buat teman-teman semua yang penasaran dengan video ini bisa tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Ruang Investasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama nih yang mesti menjadi pertanyaan buat teman-teman semua nih. Beli saham yang bagus atau yang murah? Harga sahamnya murah tapi perusahaannya kurang bagus. Beli atau enggak? Harga sahamnya mahal tapi perusahaannya bagus. Beli atau enggak? Nah, kita akan bahas di video ini bagaimana seorang investor bertipikal growth investing melihat saham dari valuasinya ataupun dari pertumbuhannya, dan bagaimana seorang investor bertipikal value investing melihat saham yang ingin dibeli. Artinya dari sudut pandang manakah kedua investor ini melihat saham yang ingin dibeli gitu. Jadi di video ini akan kita bahas. Oke, lanjut ke next slide. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan orang-orang yang mempopulerkan tentang dua metode ini, yaitu metode growth investing dan juga metode value investing. Dimana untuk metode growth investing ini dipopulerkan oleh Philip Fisher, dan untuk metode value investing dipopulerkan oleh Benjamin Graham atau Warren Buffett, dan yang kita kenal sebagai bapak investor dunia. Nah, dan untuk metode value investing ini masih sering direkomendasikan untuk para pemula saham karena emang resikonya sangat kecil untuk metode value investing, dan juga ilmunya emang masih relevan digunakan sampai saat ini. Nah, di sini kita akan bahas untuk metode value investing yang diincer atau yang dilihat dari sebuah saham itu apanya gitu. Untuk metode value investing dan juga metode growth investing itu sebenarnya tujuannya sama, untuk mencari keuntungan. Cuman pendekatan strategi atau strategi yang digunakan dari kedua metode itu berbeda. Jadi melihat suatu saham ingin dibeli atau enggak itu dia berbeda pandangannya dari saham itu. Nah, untuk value investing dia itu lebih mencari saham yang harganya semurah mungkin, saham yang kondisinya baru diskon. Ibaratnya beli Mercy tapi harganya Avanza gitu, dan nantinya akan dijual di harga Mercy lagi. Jadi mencari saham yang diskon, dan juga membeli saham yang dibuang dan saham itu bagus di masa depan. Membeli saat orang lain takut dan menjual saat orang lain ingin membeli. Kalau saya nggak salah nih, itu pada kasus flu burung ya, Pak Lo Keng Hong itu membeli saham Japfa kalau nggak salah ya. Nanti bisa cek di internet. Kalau nggak salah itu beli saham Japfa, di mana pada saat itu emang benar-benar kasus flu burung, di mana orang-orang takut mengkoleksi saham yang berhubungan dengan ayam, atau dalam tanda kutip itulah yang Japfa itu loh, yang ayam-ayam. Nah, Pak Lo Keng Hong justru membeli saham itu, dan alhasil setelah pandemi flu burung atau virus flu burung itu hilang, Pak Lo Keng Hong mendapatkan keuntungan. Kalau di sini di internet itu yang saya baca 12.600%, dan itu di hold selama 6 tahun dan mendapatkan return sebesar itu. Nah, jadi Pak Lo Keng Hong ini masuk pada saat orang-orang takut untuk membeli saham itu dan takut ketika orang lain mengoleksi saham itu, sehingga Pak Lo Keng Hong masuk dengan jumlah besar
dan menjualnya saat orang lain ingin membeli saham itu ketika virus itu sudah hilang. Jadi seperti itu. Membeli saham yang dibuang dan saham itu bagus di masa depan. Karena Pak Lo Keng Hong itu berpikir bahwasanya orang Indonesia tidak makan ayam. Jadi mesti akan makan ayam orang Indonesia. Jadi maka dari itu dia berani ingin membeli saham tersebut gitu. Itu contoh dari metode value investing, mencari saham yang sedang diskon. Nah, untuk pendekatan strateginya yang digunakan yaitu mencari saham semurah mungkin, bahkan perusahaan yang hampir bangkrut karena adanya krisis ekonomi atau sejenisnya. Bisa jadi seperti ini, adanya pandemi Covid, saham perusahaan pada turun-turun semua nih. Nah, di situ. Untuk seorang value investing, justru peluang-peluang seperti itu dia memanfaatkan untuk beli. Nah, dan untuk metode growth investing yang dilihat dari penilaian sahamnya ingin dibeli atau enggak itu, dia lebih cenderung mencari saham yang pertumbuhannya bagus atau saham the next multi-bagger dan berpotensi mengalami peningkatan di atas rata-rata dari yang lainnya di sektor bisnisnya. Jadi dia lebih menguasai sektoralnya dan memiliki prospek masa depan yang cerah. Lebih cenderung menyukai perusahaan yang kecil yang sedang berkembang dan mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham di masa depan. Kalau bicara growth investing sekarang, Pak Warren Buffett udah mulai berpindah dari value investing ke growth investing, di mana dia sudah masuk ke saham Apple, di mana saham Apple itu secara valuasi emang sudah mahal dan kenaikannya pun udah berkali-kali lipat. Dan saham Apple ini digolongkan adalah saham growth investing, di mana dia selalu update, membangun atau menciptakan teknologi baru. Jadi Pak Warren Buffett sudah mulai beralih ke metode growth investing karena dia yakin dengan prospek perusahaan Apple, di mana nantinya perusahaan Apple akan menguasai pasar di era teknologi ini, seperti yang dikeluarkan iPhone 12. Sekarang ada iPhone 13 yang ingin dirilis, jadi seperti itu. Dan pendekatan strategi yang digunakan adalah mencari informasi sedetail mungkin dari perusahaan untuk mencari tahu apakah perusahaan ini emang benar-benar bagus atau tidak. Jadi seperti itu ya. Untuk growth investing itu melihat perusahaan untuk kedepannya, apakah berpotensi menjadi multi-bagger atau enggak. Kalau value investing mencari saham yang under value, di bawah nilai intrinsiknya. Jadi seperti itu. Dan kelebihan dan kekurangan dari metode value investing. Nah, untuk kelebihannya, kalian akan mendapatkan harga saham di bawah nilai intrinsiknya, akan mendapatkan harga saham yang lebih murah. Dan kekurangannya, teman-teman harus bisa memilih perusahaan tersebut emang sedang murah atau perusahaan itu emang murahan, jadi emang layak dikasih harga yang murah. Dan satu lagi, biasanya saham-saham seperti ini atau saham yang di bawah under value tidak akan muncul setiap hari gitu, tidak mungkin setiap hari muncul. Kalau ada krisis tertentu saja biasanya, jadi nggak setiap hari saham under value itu muncul gitu ya. Jadi emang harus pintar-pintar meneliti perusahaan-perusahaan apa yang ingin dibeli gitu. Nah, dan di sini kelebihan dan kekurangan growth investing. Untuk kelebihannya sendiri ya, perusahaan berpotensi untuk terus bertumbuh untuk menjadi perusahaan multi-bagger dan semakin mendominasi sektor bisnisnya, sehingga investor mendapatkan pengembalian yang cukup besar, yaitu capital gain. Nah, biasanya untuk growth investing ini, investor tidak mengincar dividen, melainkan mengincar capital gain dari harga saham. Jadi seperti itu. Dan untuk kekurangannya, tentunya kalau growth investing ini memiliki volatilitas yang tinggi atau harganya yang sangat fluktuatif, karena emang growth-nya yang didapat sangat bagus, sangat tinggi, capital gain-nya sangat besar.
tapi juga resikonya sangat besar gitu. Bisa jadi progres atau prospek-prospek perusahaan kedepannya gagal sehingga perusahaan itu langsung drop. Bisa juga sahamnya langsung drop. Tapi ketika prospek-prospek atau rencana-rencana perusahaan itu sudah berjalan dengan bagus, tentu saja harganya akan naik tinggi banget. Jadi seperti itu. Jadi kita seolah-olah membeli masa depan. Rencana perusahaan ini berhasil atau enggak. Kalau berhasil ya perusahaan itu akan naik, kalau gagal ya perusahaan itu akan turun harganya. Jadi seperti itu. Makanya untuk growth investing ini kita mencari informasi yang sangat detail dari sebuah emiten. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mana yang lebih baik? Nah, kalau menurut saya nih, keputusan untuk memilih growth investing maupun value investing itu ada beberapa faktor. Itu tergantung kalian semua. Yang pertama, tujuan investasi. Tujuan investasi untuk jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek. Dan toleransi resiko pribadi. Seberapa banyak teman-teman itu mampu menanggung resiko. Yang ketiga adalah waktu investasi, time frame investasi. Tujuan investasi itu untuk hari tua, hari pensiun, ataupun untuk membeli rumah, ataupun membeli barang-barang yang belum pernah dibeli. Dan time frame investasi itu adalah jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek. Nah, itu tergantung teman-teman semua. Tapi yang perlu diingat, value investing ini kalau menurut saya lebih cenderung mengungguli market selama kondisi market itu bearish. Karena saat kondisi market bearish, dari situlah para investor value investing untuk masuk membeli saham. Karena biasanya kalau kondisi market baru bearish, saham-saham pada turun semua, dan itu biasanya untuk investor value investing sudah mulai mencicil. Dan sementara untuk kondisi bullish atau market lagi naik, metode growth investing ini sangat relevan digunakan karena dia bisa mengikuti tren, mengikuti follow the trend. Tapi yang perlu diingat, tidak setiap saat atau tidak setiap hari perusahaan growth investing itu akan tumbuh. Biasanya untuk tahun ini, seperti sekarang tahun ini atau selama pandemi COVID ini, yang baru naik-naiknya adalah bank digital, rumah sakit, dan juga farmasi. Itu baru naik-naiknya. Dan kita juga tidak tahu apakah tahun depan saham-saham itu masih akan mendominasi pasar atau enggak. Nah, jadi seperti itu. Dari kedua metode ini memiliki keunggulan dan kerugiannya sendiri-sendiri. Untuk keunggulan pada kondisi bearish yaitu adalah metode value investing, dan keunggulan pada metode bullish yaitu adalah growth investing. Itu kalau menurut saya. Mungkin teman-teman memiliki pandangan lain gitu. Nanti bisa share saja di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai investor bertipikal growth investing dan juga value investing. Buat teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan ini, bisa komen saja di bawah dan akan saya jawab. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Investasi, dan like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.